Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara kembali. Mari beribadah, mari buka hati dan izinkan Roh Allah bekerja di tengah kita. Katakan amin. Mari tundukkan kepala, kita satu hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat minggu pagi yang Tuhan berikan. Terima kasih buat penyertaan dan anugerah-Mu yang membuat pagi ini kami bisa berkumpul melalui ibadah bersama dengan PD Immanuel. Kami percaya dimanapun kami berada minggu pagi ini, hadirat Allah, kebaikan Tuhan kami rasakan dan kami terima. Kami mau buka hati untuk pesan daripada-Mu ya Bapa. Mari berbicara kepada kami. Sebelum kami mendengar firman-Mu, kami mau terus memuji, meninggikan nama Tuhan. Sebab Tuhan Yesus adalah baik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan saudara. Kita perkatakan Tuhan itu baik. Amin. Haleluya. Yuk sama-sama katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, amin. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Kami percaya, ayo memuji Tuhan. Amin. Tak pernah berakhir di hidupku. Boleh angkat jempolnya, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Ayo katakan lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari bertepuk tangan, perkatakan kebaikannya dalam hidup kita. Amin saudara. Yuk sekali lagi. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti, kami percaya tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempolnya, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Lagi ya Bapak Ibu katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yuk tepuk tangan sama-sama. Dia baik bagi setiap kita, katakan amin. Haleluya. Seberapa banyak saudara percaya, katakan amin. Kebaikannya nyata dalam hidup setiap kita. Haleluya. Yuk sama-sama dengan kami di tempat ini, katakan Yesus baik bagiku. Yesus, tunjuk saudaramu. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Lagi, Yesus baik bagiku. Yesus bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Ayo lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama
dari selamanya, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan haleluya, 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 haleluya. Saya percaya kita bersuka cita, katakan amin. Ayo Bapak Ibu, minggu pagi ini, ayo bangkit. Bangkit dalam kebaikan Tuhan, bangkit dalam kebenarannya Tuhan, amin. Sama-sama katakan pujian ini saudara. Ayo sama-sama. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Yuk semua bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasanya. Katakan engkau buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Ayo lambaikan tanganmu, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, amin. Kan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, amin. Nara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Ayo bertepuk tangan di atas kepala saudara. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Katakan nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi, nama Yesus di atas segalanya. Mari bersorak karena Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya dimanapun jemaat PD Immanuel berada, saudara mengalami kemenangan dari Tuhan. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari buka hati kita. Tuhan, mari berbicara kepada kami. Di minggu pagi ini, tuntun kami Roh Kudus. Kami tahu sepanjang hidup kami, kasih dan anugerah-Mu itu nyata ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh ralabala ya ralabaya ralabala. Oh ralabaya ralabala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku nyata kasih setiamu, melewati apapun. Kau jagai langkahku, kuat kemuliaan-Mu. Katakan memenuhi hidupku. Sangat haus Tuhan, sangat haus jiwaku.
rindukan pribadimu. Mari dengan angkat tangan. Oh Yesus, hanya Kau Yesus, kasih setiamu lebih dari hidup. Oh Yesus, selamanya Yesus, seumur hidupku ku kan memujimu. Sepanjang hidupku, katakan nyata kasih setiamu, nyata kasih setiamu, melewati apapun. Kau menjaga itu, Kau jagai langkahku. Kuat kemuliaan, kuat kemuliaan-Mu, penuhiku, memenuhi hidupku. Kami haus akan Tuhan, sangat haus jiwaku. Rindukan pribadimu. Mari panggil nama Yesus. Oh Yesus, hanya Kau Yesus, kasih setiamu lebih dari hidup. Kami sembah Yesus. Oh Yesus, selamanya, selamanya Yesus, seumur hidupku ku kan memujimu. Mari lebih lagi katakan, oh Yesus, hanya Kau Yesus, kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup. Oh Yesus, oh Yesus, selamanya Yesus, seumur hidupku ku kan memujimu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku kan memujimu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku kan memujimu. Bapa, kembali kami datang kepada Tuhan untuk hari Minggu yang cerah ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kau senantiasa beracara dalam hidup setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, apabila kami yang memiliki masalah, persoalan,
bahkan problem yang berat, biar Tuhan jawab Tuhan. Untuk melalui firman Tuhan, kami mendapat penghiburan. Kami mendapatkan jalan keluar. Teristimewa untuk anak-anakmu yang bermasalah Tuhan. Aku berdiri sebagai hamba-Mu Tuhan. Senantiasa tidak pernah berhenti berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang rajin dan selalu mendengarkan firman Tuhan setiap minggu pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, seperti Kau mengasihi aku pun mengasihi mereka semua Tuhan. Supaya bebaskan mereka dari segala masalah, persoalan, bahkan penyakit Tuhan. Terima kasih Bapa, berkata-katalah Tuhan kepada kami, karena kami siap mendengarnya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami sudah mengucap syukur. Yang siap diberkati Yesus katakan, amin. Silakan duduk semua saudara. Shalom. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan ya. Sebenarnya kita sebagai manusia tidak layak untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Karena kita kotor, kita terbatas, kita banyak dosa, kita banyak kelemahan, bahkan kita banyak kesalahan di hadapan Tuhan. Tapi karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan atas manusia, maka kita dilayakkan untuk menjadi anak Dia. Mari saudaraku kita buka dari kitab Matius 8 ayat 8. Mari sama-sama kita belajar akan firman Tuhan. Di situ dikatakan, tetapi jawab perwira itu kepadanya. Waktu itu ada seorang perwira yang sedang memohon belas kasihan kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ya, ini sungguh perwira ini merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Karena dia merasa dia berdosa, dia penuh kesalahan. Maka dia katakan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Selama kita hidup di dunia ini, kita tidak bisa menghindar dari segala masalah atau persoalan. Hidup yang selalu datang tanpa diduga. Ya, sekalipun berbagai cara dan upaya kita tempuh dengan mengerahkan kekuatan dan kemampuan kita. Seringkali kita tidak mampu untuk mengatasinya. Betul atau tidak? Itulah namanya manusia penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu kita butuh Tuhan. Kita butuh orang yang menolong kita. Oleh karena kita hidup jangan merasa sendirian. Kita butuh orang lain untuk menolong kita. Marilah kita selalu membuka peluang untuk orang berkawan dengan kita. Supaya kita banyak teman, kita banyak penolong, kita banyak juga bercerita tentang kehidupan manusia. Karena kita ini betul-betul banyak sekali masalah. Banyak sekali persoalan. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Jadi kita butuh hidup jangan egois. Hidup jangan mikirin diri sendiri. Pikirkanlah orang banyak. Maka hidupmu akan dipikirkan oleh Tuhan. Ini membuktikan bahwa manusia kekuatan kita terbatas. Satu-satu cara yang dapat menolong dan melepaskan kita dari persoalan yang membelit hidup kita adalah kita datang kepada Yesus. Sekali waktu saya betul-betul kepepet. Betul-betul kepepet. Karena kebingungan. Waktu itu saya baru buka usaha di Pasar Tanah Abang. Dan saya kebingungan karena waktu tinggal 2 minggu lagi masa kontrak saya habis. Sedangkan saya yakin bahwa kios tersebut bisa diperpanjang. Tapi ternyata karena toko kita ramai sendiri, kita tidak disuka oleh semua toko-toko sebelah-sebelah. Ada 9 toko yang kompak untuk menghancurkan kita punya usaha. Maka kebingunganlah saya karena waktu tinggal 2 minggu. Saya tanya sama pemilik, tidak diperpanjang. Wow, stres saya. Nggak bisa diperpanjang. Sedangkan saya belum ada tempat pindah. Karena setahu saya dia kasih perpanjang. Kenapa tiba-tiba tidak bisa diperpanjang? Dan kios saya juga ada banyak ditulis, toko ini sudah dijual. Di rolling door saya, udah coret-coret, udah dijual, udah dikontrakan. Sama mereka yang usilan dengan toko kita yang ramai. Nah inilah, sebenarnya saya tidak layak di hadapan Tuhan untuk meminta. Tapi karena
Rasanya hanya dialah yang penolong sejati. Jadi setiap malam kami berdua dengan istri, berdua dengan air mata. Kebingungan. Dan pemilik kios tersebut punya adik kandung. Dia juga ngontrak sama kakaknya. Saya iseng. Kebetulan kami dagang sama-sama bareng. Dia kontrak 750.000 per tahun. Saya juga 750.000 per tahun. Sekarang adik kandungnya mau dinaikkan 2,5 juta. Bayangin tahun 80-an 2,5 juta gede banget. Dari 750 naik ke 2,5 juta kan nggak masuk akal. Paling 1 juta atau 1 juta seperempat, betul? Ke 2,5 pasti ini nggak bener. Saya datang ke adiknya. Pak, Bapak bisa perpanjang nggak? Itu kan Bapak punya kakak. Kakak gue kejam. Gue minta naik 1,5 juta aja nggak diladenin, dia bilang. Waduh, padahal adik kandung. Apalagi saya. Ya kan, saya kan Chinese. Dia kan orang Padang. Ya, orang Padang sama Padang. Ya, jadi kakak beradik itu kan pasti baik dong. Adiknya aja diusir. Tawar 1,5 juta. Mau gak mau pindah dia. Karena tempat lain masih 1 juta. Adiknya tawar 1,5 juta, diusir. Sedangkan saya punya duit 5 juta selama 2 tahun ngumpulin untuk perpanjang 3 tahun. Perpanjang 3 tahun. Stres saya. Istri maunya tetap 3 tahun. Ada 5 juta tuh kumpulin uang selama dagang. Gimana? Doa lagi. Itu lagi. Jangan andalkan kekuatan kita. Sebenarnya kita gak layak di depan Tuhan. Tapi karena terpaksa saya berdoa, saya menangis di depan Tuhan. Tuhan tiba-tiba berkata melalui hamba Tuhan yang saya dengar. Karena saya pergi satu persekutuan. Kamu tahu Immanuel? Saya jawab, ya tahulah. Allah beserta kita. Kenapa menangis terus? Tuhan beserta kita. Dia pasti bela kita. Awan Datu ngomong gitu depan saya. Waduh, amin. Yakin berhasil kan? Udah. Pulang ibadah, kita dapat jawaban, Mami. Tenang aja. Tapi tetap stres. Pagi-pagi saya datang ke tempat Pak Haji tersebut, pemilik kios. Tokonya lagi ramai sekali. Toko dia 3 jadi 1. Berdiri depan toko dia. Digentak sama Pak Haji. Mau ngapain? Nggak bisa diperpanjang. Waduh. Sudah dibeli sama orang, udah dijual. Waduh. Tuhan gimana? Tuhan bilang, membantu saya. Allah beserta kita. Kok jawabannya begini? Suara itu, diam saja kamu di sini. Ya udah saya diam aja depan. Stres si Pak Hajinya. Dagang gimana marah. Yang belanja pada kabur semua. Lari semua yang belanja. Dia makin saya. Gara-gara lu sih kesini. Gue jadi marah-marah. Langganan gue kabur semua, dia bilang. Ya Pak Haji, saya kan baik-baik datang sini mau perpanjang. Nggak bisa. Kalau berani 2,5 juta setahun. Waduh, pikir aja dia 7,5 naik 2,5 mana mungkin. Adik gue yang gue usir, dia bilang. Apalagi lu. Gitu. Wah lu, kacau deh bawa marga. Saya diam lagi. Tuhan gimana tuh? Masuk ke kamu ke dalam tokonya. Waduh, suruh masuk ke toko lagi marah-marah, suruh masuk ke tokonya. Saya nurut aja Roh Kudus ngomong begitu. Sebenarnya saya gak layak untuk minta. Tapi karena kita anaknya, kita dilayakkan sama Tuhan. Amin. Saya masuk ke tokonya, bodo amat lah, diomel-omelin lah masuk itu. Saya nangis di dalam tokonya. Oh, lu nangis ini gimana lu? Di toko gue kenapa nangis di sini? Saya bilang, Pak Haji, begini Pak Haji. Kalau saya nggak bisa perpanjang lagi Pak Haji toko ini. Pak Haji bukan bikin susah saya satu orang. Kalau saya bisa nggak makan, saya sering puasa. Tapi Pak Haji tahu nggak?
Sejak dikatakan tidak bisa perpanjang lagi, istri saya jadi sakit. Kalau istri doang, adik saya 3 orang yang sekolah yang saya bayarin. Mungkin mereka berhenti semua sekolah. Nangis lagi saya itu. Tuhan pinter banget, pakai air mata saya dia. Oh nangis tuh, Pak Haji bengong ngeliatin dia. Jadi bengong ngeliatin. Saya mikirin adik-adik saya. Dia kan gak mikirin adiknya. Diusir adiknya, adik kandungnya. Padahal bayar kontrak. Saya juga lagi sakit Pak Haji. Saya punya duit 5 juta Pak Haji. Kasih saya 3 tahun Pak Haji. Jangan 2,5. Kalau ada orang berani 2,5 juta itu bohong. Itu toko-toko seberang saya. Iya memang seberang toko lu tuh berani 2,5 juta. Bohong dia. Nanti Pak Haji saya keluar Pak Haji belum tentu dia sewa. Tolong saya Pak Haji. Saya gak makan bisa Pak Haji. Tapi adik saya, mama saya pada sakit semua. Kalau saya tutup toko, berapa orang yang menderita Pak Haji. Udah lu bangun. Bangun. Nangis Pak Hajinya. Ikut nangis dia. Gue bingung. Kok gue jahat ya? Adik kandungnya gue usir. Lu malah mikirin adik lu. Mikirin adik-adik. Mikirin istri. Mikirin suami. Mikirin apa mama. Udah deh. Udah lu perpanjang sana. Udah boleh. 5 juta 3 tahun. Iya udah. Salaman dulu Pak Haji. Salaman. Wah salaman. Pegang. Wah salaman. Pak Haji sebentar. Saya ambil giro. Ambil cepat gironya. Saya lagi ke toko. Mami aku bisa perpanjang. Saya tekan bikin giro. Saya bawa buru-buru bikin surat. Pak Haji teken. Dia terima 5 juta. Perpanjang 3 tahun. Tepuk tangan guys. Berhasil. Itu karena Tuhan. Sebenarnya kita gak layak. Selama 3 tahun itu saya perpanjang. Saya kumpulin uang untuk bisa beli kios. Saya tidak foya-foya. Saya berdoa sama Tuhan. Setelah 3 tahun kemudian saya perpanjang. Sudah tidak bisa perpanjang lagi. Tapi saya sudah bisa beli di kios 2. Tepuk tangan dong buat Yesus. Itulah pekerjaan Tuhan. Satu-caranya. Satu-satu cara yang dapat menolong melepaskan kita dari persoalan yang membelit kita adalah datang pada Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Ya, coba buka. Akulah jalan. Tuh, betul kan? Kata Yesus padanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita nggak akan dapat jalan kalau tidak melalui Tuhan. Maka saudara yang ada di rumah, yang sedang bingung memperpanjang kontrak kios, yang sedang bingung untuk perpanjang rumah, datang ke kaki Tuhan, Tuhan tolong Anda. Jangan pakai pikiranmu, jangan pakai kekuatanmu, andalkan Tuhan. Sebenarnya kita tidak layak, kita orang berdosa, tapi Tuhan layakkan kita untuk meminta kepada Dia. Maka Dia akan mintalah kepadaku, maka kamu menerima. Ketuklah pintu. Pintu akan kubukakan. Ketuk pintu hati Tuhan. Amin. Langkah ini yang juga ditempuh oleh seorang perwira Romawi yang sedang mengalami persoalan. Yaitu hambanya sedang sakit. Sebenarnya gak layak untuk menerima Tuhan. Tapi dia berani. Dia beriman. Begitupun kita. Kalau kita sedang menghadapi persoalan yang berat, datang ke kaki Tuhan. Minta ampun. Tadi saya udah minta ampun. Berdoa sama Weni ya. Karena kami berdua sama suka cemas. Saya kalau cemas saya jalan keliling. Komplek ini. Dia juga sama kalau cemas dia mulai ikutin keliling. Dari kita berdoa bersama-sama berdua. Karena cemas itu gak diundang. Merasa gak tiba-tiba ada sesuatu yang gak enak gitu. Kayak ada apa gitu. Kayak ada yang nyerang gitu. Ya mungkin saya akan berdoakan. Mungkin ada serangan. Saya buru-buru. Saya tidak mau pikirin. Kalau kita cemas, jangan diikutin. Salah itu. Kan orang cemas mikirin kan, kok begini ya, kok begini. Kenapa begini ya, kok begini terus ya. Kok gak sembuh-sembuh ya. Jangan begitu. Itu Tuhan mau kita datang ke kaki Dia. Saya bukan muter aja loh di komplek. Saya sembari berdoa. Saya angkat tangan. Si di bawah pohon saya berdoa. Kadang-kadang security ngelihat, Bapak lagi ngapain. Saya diam aja. Oh saya lagi berdoa kok. Mereka liatin. Mereka tahu banget karena
Saya percaya di kompleks saya yang paling jalan keluar siang dan malam, pagi hari itu saya. Saya nggak ada jamnya. Jam 2 pagi saya jalan, jam 4 pagi, kadang jam 2 sore, jangan jam 4 sore. Tergantung bagaimana perasaan saya. Kok Pak Anies suka cemas sih? Bukan, nggak tahu kenapa begitu. Bukan saya undang, ayo cemas-cemas. Enggak, dia datang sendiri. Pertanyaan saya, betul nggak semua saudara sebagai manusia kadang timbul takut? Ya kan? Takut sakit, takut dibenci, takut bermasalah. Ya, seperti tadi nih, saya dengar kabar, jangan masuk kamar, aku sudah siap ya, makan obat semua di depan kamar ya. Mikir dong saya, ada apa nih? Ya kan? Tentu kan orang yang mengatakan ini orang yang saya sayang. Saya bilang, kamu kenapa? Dia nggak jawab. Ya, tapi saya percaya, saya tidak cemas. Tuhan Yesus tahu hati saya. Tepuk tangan keras bagus. Mendengar hal ini Tuhan pun tergerak hatinya. Tuh, ketika dikatakan aku tidak layak, maka Tuhan tergerak hatinya, timbul belas kasihan. Ayo kita berdoa sama-sama. Dengan hancur hati, pasti dia buka jalan. Jangan pernah takut untuk segera menjawab permintaannya. Padahal Tuhan tidak kenal sebelumnya dengan perwira itu. Bukan termasuk murid-muridnya. Ya. Ada beberapa faktor yang menggerakkan Tuhan untuk bertindak. Ayo kita belajar. Banyak orang yang suka bingung. Sudah 20 tahun saya ikutin Koko berdoa. Koko enak. Belum minta aja udah dijawab. Kok saya 20 tahun ngikutin Koko gak pernah jawab-jawab? Ada apa dengan saya? Ya saya juga bingung. Ya kan? Kadang-kadang orang tuh gak mau periksa diri. Ada kekurangan, ada kelebihan. Periksa ke dalam. Jangan periksa keluar. Saya kalau ada yang belum bisa benar dijawab, saya pasti periksa diri. Saya koreksi, saya buang pelan-pelan. Saya minta ampun sama Tuhan. Dan saya takut berbuat salah. Dan saya janji sama Tuhan, saya tidak ulang lagi. Itu. Pengampunan itu pasti cepat. Pertanyaan saya, semakin kita dekat sama Tuhan, betul gak semakin berat ujian? Iya. Kalau kalian mah ujiannya mungkin kecil-kecil. Iya, kalau saya ujiannya, waduh, air mata. Sampai saya kadang teriak sama jemaat, bantu saya. Saya gak kuat kalau kalian gak bantu saya. Ya. Nah, ada beberapa faktor yang menggerakkan Tuhan untuk bertindak. Ya. Pertama-tama, iman. Iman adalah dasar. Betul kan? Iman itu dasarnya. Ya, perwira itu punya iman. Ya, bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang bangsa lain. Kisah 10 ayat 28, coba lihat. Perwira itu tahu bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang bangsa lain. Seperti dirinya. Ada terus kisah 10 ayat 28. Dia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Atau termasuk orang ke rumah mereka. Tapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Gak boleh. Ya. Jangan menganggap kita ini orang najis. Di hadapan Tuhan kita semua sama. Cuma memang orang Yahudi itu begitu orangnya. Tinggi hati, sombong. Karena merasa bangsa pilihan. Mereka menganggap kita tuh rendah. Beda. Kayak apa? Beda kasta. Dianggap kita tuh di bawah dia itu. Itu yang menjadi alasan baginya mengapa Tuhan tidak perlu datang ke rumah dia. Tapi cukup dengan sepatah kata saja, dia sudah cukup untuk menyembuhkan hambanya itu. Inilah bukti perwira itu punya iman. Asal kau jamah saja tuh perempuan yang 12 tahun pendarahan. Asal kau jamah saja. Asal kau katakan saja sepatah kata, hambaku sembuh. Karena dia merasa tidak layak. Oke. Yang kedua, faktor kedua. Kerendahan hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang mengakui kesalahan. Banyak orang tidak mau ngaku salah. Merasa benar terus.
maka doanya jarang dijawab. Doa yang mau dijawab orang yang mau rendah hati, yang mengakui kesalahan. Perwira Romawi ini sekalipun pangkatnya tinggi, mungkin dia seorang jenderal yang bawa 1.000 prajurit, dia memiliki hati yang rendah. Sampai dia mengatakan, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Mungkin dia punya prajurit banyak sekali. Tapi dia nggak andalkan tuh pangkatnya. Itu kerendahan hati. Nah kita juga seperti itu. Walaupun kita tinggi, kita pandai, kita hebat, jangan andalkan kekuatanmu. Andalkan dengan kerendahan hati. Maka Tuhan pun timbul empati. Rasa kasihnya keluar. Maka dia berkata apa? Pulang. Kamu lihat hambamu sudah sembuh. Gimana? Apakah Pak Anes ada mengalami itu? Pernah. Saya bertemu dengan satu kisah. Ada seorang ibu datang ke gereja GSCS minta minyak. Anak saya sakit Pak Andreas. Saya minta minyak. Tolong doakan minyaknya. Tiba-tiba Roh Kudus berkata sama saya, katakan anaknya sudah sembuh. Kamu pulang, kamu pakai minyak, anak kamu sudah sembuh. Dia senyum ketawa. Ini nih katanya. Yang aku tunggu kata-katanya dia bilang. Pak Anes mulutnya ada kuasa dia bilang. Berarti iman gak? Beriman, dia percaya dengan kata-kata saya. Dia pulang, dia langsung WA. Kokoh, betul anak saya sudah sembuh. Tepuk tangan buat Yesus. Tanpa pakai minyak, sembuh udah. Itu iman. Karena timbul belas kasihan. Dia bilang, tolong kok. Tapi sekarang jadi banyak yang minta, tolong bawa air. Pakai botol-botol semua baru, tolong kok. Tapi iman mereka itu. Bayang mereka kan betul setelah minum air itu sembuh. Bahkan bisa main lagi, ngobrol lagi. Ya. Nah coba buka Matius 8 ayat 6. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Dan dia sangat menderita. Nah kita baca 105 ayat 4 dan 5. 1 pasal 5, 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Yaitu iman kita. Kemarin Weni gak datang kali ya. Waktu saat jam 1 siang. Ada, karena saya KKR kesembuhan. Jono ada ya waktu itu ya? Yang jam 1 Jon? Ada. Lihat gembalanya kakinya panjang sebelah. Wakil gembala. Ya. Nah itu dengan iman. Saya percaya karena dia seorang pemimpin gereja yang mengatur di cabang Prit Village. Lina ada ya? Lina pulang ya? Sayang pulang. Dia kaki panjang sebelah, jalannya pinjat sih. Gitu karena panjang sebelah. Saya bilang, Lucy, ternyata salah. Mukanya mirip kayak Lucy, ternyata Lucy sebelah kiri. Dia saksi. Waktu saya ada di Kalimantan, pernah ada anak kecil yang kaki panjang sebelah. Lucy lupa tuh. Saya bilang, lihat semua. Saya tarik kakinya. Yang pendek. Lihat ya, dia akan memanjang. Padahal semuanya sebenarnya kaki itu panjang sebelah. Tapi dengan iman, suruh lihat. Lihat, saya tarik nih. Itu kakinya panjang. Karena saya bercanda, kelewatan nariknya. Tadi begini, jadi begini. Kelebihan. Nah tapi kalau kemarin tidak, saya tidak tarik. Saya ganjel sama kaki. Di sini ada Stanley. Di sini siapa Stan? Satu lagi Stan. Stanley sama siapa kemarin? Oh sama si Lukman ya. Lukman. Nah itu kakinya saya tekan. Yang dia jongkok berduaan. Saya tekan kaki dia tarik. Saya suruh lihat kakinya. Itu panjang dia. Langsung saya ke Bapak beriman percaya berdiri Pak. Udah gak pinjang lagi jalannya. Oh, luar biasa. Itu iman. Dia bilang iya betul sembuh saya. Gak sakit lagi ininya. Enggak. Ini kakinya udah bener deh.
Nah, itu kan iman. Oleh karena itu saya katakan, kalau kita percaya, semua jadi. Tahu, waktu itu ini lihat nggak juga? Yang Elita punya cici yang kakinya bengkak. Yang nggak bisa masuk sepatu. Sepatunya diteng-teng. Karena kaki gede. Nah, saya suruh orang. Nonton semua lihat. Saya liatin itu. Saya tunjuk kakinya. Saya tunjuk, dia kempes. Langsung kempes. Langsung dimasukin sepatu, masuk sepatunya. Nah itu. Itu juga. Maka saya katakan bahwa kalau kita percaya, segala sesuatu yang gak masuk akal itu bisa terjadi. Yang penting dasarnya iman. Tepuk tangan lagi keras Pak Jus ya. Ayat 5. 1 Yohanes 5 ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Puji Tuhan ya. Sampai sini berdoalah saudara. Menghadapi masalah apapun, persoalan apapun. Jangan takut. Kita sudah dilayakkan oleh Tuhan. Walaupun sebenarnya kita tidak layak. Tapi kita dilayakkan Tuhan. Karena kasihnya Tuhan yang mengalahkan dunia. Ayo mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak terima kasih. Demikianlah firman Tuhan yang hamba sampaikan pada hari ini. Biarlah bermanfaat untuk mereka semua yang mendengarkan khotbah minggu kedua di bulan September ini Bapak. Biar mereka semua percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan apapun penyakit mereka ketika kami datang kepada Tuhan. Karena Tuhanlah jawaban kami. Karena Tuhan Yesuslah penolong kami yang setia. Walaupun kami tidak layak di hadapan Tuhan, tapi Tuhan layakkan kepada kami untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Biarlah mereka yang saat ini belum mendapat jawaban doa, Anda boleh berdiri, angkat tangan kanan Anda, taruh tangan kiri dada saudara, saya berdoa buat saudara. Ada berapa tahun doa saudara tidak terjawab. Biarlah minggu ini doa saudara terjawab oleh Tuhan. Dan saudara akan mengalami hal-hal yang tiada masuk akal ketika Anda menerima mujizat. Maka nama Tuhan pasti dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya kembalikan kepada worship leader. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami telah diberkati oleh firman-Mu. Semuanya semata adalah anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kami terima dengan iman jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan. Saya percaya kita semua diberkati. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi. Kita mau berdoa. Bapa, kami akan memberikan persembahan. Berkati setiap pemberian tangan kami Tuhan, yang semuanya memang berasal daripada-Mu. Kami siap memberi dengan hati yang bersuka cita. Dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Silakan Bapak Ibu Saudara memberi. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari satukan hati, kita berdoa. Bapa, hari ini kami telah menerima firman-Mu, kebenaran-Mu itu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami bersyukur sebab kebenaran-Mu menjadi terang bagi jalan kami. Tuhan, kami berdoa buat Indonesia, biar senantiasa Engkau mengaruniakan keamanan atas negeri ini. Jauhkan dari semua yang jahat, rancangan orang jahat. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami mau Indonesia yang damai, Indonesia yang tentram Tuhan. Diberkati, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bapa, kami juga mengucap syukur di minggu pagi ini buat hamba-Mu,
Bapak Pendeta Andreas Melkisedek yang telah menjadi saluran berkat kepada setiap kami. Kami semakin mengenal jalan-jalan-Mu, kami semakin mengetahui apa yang ingin kami lakukan di dalam Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa memberkati hamba-Mu, pelayanan hamba-Mu, kesehatan hamba-Mu. Tuhan, dari tempat ini kami mengangkat tangan kami memberkati kehidupan hamba-Mu beserta dengan Ibu Foni, juga seluruh keluarga. Ada dalam berkat Tuhan, ada dalam pembelaan Tuhan. Kemanapun hamba-Mu Tuhan utus untuk memberitakan firman, mujizat Allah dinyatakan. Kelepasan terjadi. Kami tahu Tuhan, hamba-Mu adalah orang yang berkenan di hati-Mu sendiri. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat PDI Immanuel dimanapun kami berada di minggu pagi ini. Kami terlampau percaya ada pertolongan dan kasih Tuhan. Senantiasa kami melihat bahwa Allah sanggup melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih indah dari apa yang kami pikirkan dan doakan. Dan kami percaya jawaban doa bagi kami itu ya dan amin. Dan pada waktunya Tuhan, Engkau menjawab semuanya. Kami bersyukur buat hari ini Bapa. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Kami mengarahkan mata rohani kami. Kami membuka hati kami. Kami buka tangan kami. Menerima berkat daripada-Mu. Angkat kedua tangan saudara. Waktunya Tuhan akan memberkati saudara semua. Memberkati usahamu, pekerjaanmu, keluar masukmu, bahkan apa yang kamu kerjakan Tuhan jadikan selalu berhasil. Engkau akan jadi kepala bukan ekor, senantiasa naik bukan turun. Karena Tuhan sumber berkat itu yang senantiasa mengasihi kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita semuanya di awan permai bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan Yesus katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.